Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan dari mata kuliah Introduction to Computer Science yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Insinyur Muhammad Amin Haryadi MT dan Pak Wahyu Haryanto. Di sini saya mengambil materi yang kedua yaitu internet. Nah, saya ada beberapa bagian di antaranya yaitu ada internet, layanan internet, kegunaan internet, koneksi internet, 3 macam penyedia akses internet, dan yang terakhir manfaatnya. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Laila Harbat Nasari Hasan dengan NIM 2466607110000 dan dari absen 20. Kita akan membahas tentang internet. Internet atau Interconnected Network merupakan sekumpulan jaringan komputer yang membentuk jaringan luas WAN dan dapat terhubung ke berbagai macam situs atau website. Internet menyediakan akses untuk layanan di bidang telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga bisa saling berbagi informasi. Jaringan internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer ke jaringan yang lebih luas dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diizinkan dalam jaringan, penanganan kesalahan atau error handling, lalu lintas pesan atau data, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar yang digunakan pada internet dikenal sebagai TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja pada segala jenis komputer dan smartphone tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Sekarang pembahasan yang nomor 2 yaitu tentang layanan internet. Layanan internet memperlihatkan perkembangan yang sangat besar karena menawarkan beberapa daya tarik atau keunggulan dibandingkan media lain, serta dapat memberikan akses yang luas. Beberapa keunggulan layanan internet sebagai berikut. Ada komunikasi murah, sumber informasi besar, tantangan baru untuk berusaha, keterbukaan tanpa sensor, dan jangkauan yang tidak terbatas. Selain web, internet juga menyediakan beberapa layanan lainnya, yaitu ada email, media sosial, video streaming, obrolan instan, panggilan suara dan video atau VoIP, dan permainan daring. Nah, di sini juga ada terselip di sini ada terselip beberapa kalimat yaitu asal usul internet. Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai proyek penelitian oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang disebut ARPANET. Awalnya internet digunakan untuk tujuan akademis dan militer, namun kemudian berkembang menjadi jaringan global yang digunakan untuk berbagai keperluan. Cara kerjanya adalah internet menghubungkan berbagai perangkat melalui jaringan lokal atau LAN, jaringan luas WAN, atau jaringan nirkabel. Informasi dikirim dalam bentuk paket data yang melintasi berbagai perangkat jaringan seperti router dan server sebelum mencapai tujuan. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya yang nomor 3, kegunaan internet. Banyak kegunaan yang menguntungkan yang didapatkan dari internet dalam semua bidang, bisnis, akademis, pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya. Yaitu ada internet sebagai media komunikasi. Beberapa fenomena dan keunggulan internet sebagai media informasi dan komunikasi dibandingkan dengan media lain. Informasi yang didapatkan lebih mudah, cepat, murah, dengan jangkauan global dengan aplikasi
yaitu ada email, media sosial, Facebook, IG, Twitter, YouTube, dan masih banyak lagi. Web browser, ada Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Brave, masih ada lagi. Terus newsgroup, FTP, semakin banyak website atau situs media online berbasis media cetak maupun yang tidak cetak, sehingga mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi, seperti contoh koran masuk internet atau Kompas Cybermedia, CBNN, Tribun News, Detik, 1net, CNN, majalah, brosur, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, internet sebagai media promosi diantaranya sebagai berikut: image company, pengenalan dan pemesanan produk, registrasi klien, dan jadwal pengiriman, dan lain-lain. Dan yang ketiga, internet sebagai media komunikasi interaktif. Ada email, media sosial Facebook, IG, Twitter, WA, dukungan pelanggan dengan www, video conferencing, ada Zoom, Google Meet, MS Teams, internet relay chat, dan internet board. Dan yang keempat, internet sebagai alat research and development. Yang kelima, internet sebagai pertukaran data. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu koneksi internet. Untuk dapat melakukan koneksi ke internet, langkah-langkah yang perlu disiapkan secara umum yaitu sebagai berikut. Kita harus menyiapkan seperangkat PC, siapkan modem atau modulator, demodulator atau wireless router untuk dikonfigurasi, dan yang terakhir, koneksi ke internet melalui penyedia layanan akses internet atau ISP atau internet service provider yang dihubungkan ke modem atau wireless router. Dan yang keempat, pendidikan. Banyak institusi pendidikan menggunakan internet untuk pembelajaran jarak jauh, untuk kursus online dan akses ke materi pembelajaran. Dan terakhir, keamanan dan privasi. Meskipun internet sangat bermanfaat, pengguna perlu diperhatikan. Nah, ada beberapa risiko seperti serangan siber, pencurian data, dan penipuan daring atau phishing adalah beberapa risiko yang dihadapi pengguna internet. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu 3 macam penyedia akses internet. Yaitu yang pertama, penyedia jasa internet. ISP, Internet Service Provider, adalah organisasi skala lokal, regional atau nasional yang menyediakan akses ke internet. Contohnya di Yogyakarta adalah Jogja Media Net dan lain-lain. Yang kedua, jasa online komersial adalah perusahaan berbasis keanggotaan yang tidak hanya menyediakan akses internet tetapi juga isi atau konten khusus lain, misalnya berita, game, dan data finansial. Contohnya AOL Amerika Online dan MSN Microsoft Network. Dan yang ketiga, penyedia jasa internet nirkabel memungkinkan para pengguna komputer yang memiliki modem nirkabel, biasanya laptop, ponsel cerdas, dan PDA berfitur web untuk mengakses internet. Contohnya AT dan T-Wireless dan Verizon Wireless. Dan terakhir, kita membahas tentang manfaat internet. Nah, manfaat pasti banyak sekali kan, yaitu ada komunikasi. Untuk komunikasi, dengan adanya email, media sosial, dan aplikasi obrolan, orang dapat berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia secara instan, tanpa bertatap muka, tanpa bertemu, dan lain-lain. Nah, yang kedua, akses informasi. Pengguna dapat mencari berbagai informasi melalui mesin pencari seperti Google, mengakses berita, tutorial, riset ilmiah, dan banyak lagi. Dan yang ketiga, e-commerce. Internet memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.